Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif tengah semester 1 pada fase C kelas 6 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Baik, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Rangka manusia dan hewan terbentuk oleh A. Tengkorak, rangka badan, kemudian rangka anggota gerak, B. rangka atas, rangka bagian tengah, dan rangka bawah, C. rangka badan, rangka anggota gerak, kemudian rangkah kaki, kemudian D. rangkah kepala, rangkah tangan, rangkah kaki. Ya anak-anak semuanya, rangkah manusia itu terbentuk oleh rangka kepala atau tengkorak, kemudian ada rangka badan, dan selanjutnya ada rangka anggota gerak. Jadi jawaban yang benar adalah A, anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 2. Kita dapat berjalan dengan tegak karena memiliki A. kaki, B. daging, C. leher, D. rangka. Ya anak-anak semuanya, kita dapat berjalan dengan tegak itu karena kita memiliki yang namanya rangka. Hal ini membuat kita bisa berjalan tegak. Soal nomor 3. Sikap duduk berikut ini yang baik adalah A. duduk membungkuk untuk membaca buku di lantai. Nah, ini membungkuk ini tidak baik anak-anak ya. B. duduk di meja untuk membaca buku yang ada di kursi. Ini juga tidak baik karena meja lebih tinggi daripada kursi. Kemudian duduk di kursi untuk membaca buku yang ada di lantai, ini juga tidak baik. Kemudian D. duduk tegak di kursi untuk membaca buku yang ada di meja. Lah, ini yang benar anak-anak ya. Sikap duduk yang baik, duduk tegak di kursi untuk membaca buku yang ada di meja, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Soal nomor 4. Supaya rangka tubuh kita tetap sehat, sebaiknya kita jaga dengan A. makan makanan berlemak, B. istirahat yang cukup, C. berolahraga secara teratur, D. berjemur di bawah terik sinar matahari. Ya anak-anak semuanya, supaya rangka kita tetap sehat anak-anak, maka kita harus berolahraga secara teratur, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 5 anak-anak ya. Oke, pengeroposan tulang yang disebabkan kekurangan mineral disebut dengan A. kifosis, B. lordosis, C. osteoporosis, D. kram. Ya anak-anak semuanya, pengeroposan tulang ini yang disebabkan karena kekurangan mineral itu disebut dengan osteoporosis anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 6. Rangka tersusun oleh A. tulang dan daging, B. tulang dan otot, C. tulang dan kulit, D. tulang yang bersambungan. Lah, ini anak ya, rangka itu merupakan tersusun oleh tulang yang bersambungan, yang disambung oleh sendi anak ya, sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 7. Penghubung antar tulang disebut A. otot, B. sendi, C. rangka, D. daging. Ya anak-anak semuanya, penghubung antar tulang itu disebut dengan sendi anak-anak, sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 8 anak-anak ya. Sendi yang terletak pada pergelangan tangan adalah A. sendi peluru, B. sendi putar, C. sendi gulung, D. sendi pelana. Ya anak-anak semuanya, pada sendi yang terdapat pada pergelangan tangan itu adalah sendi pelana anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 9. Otot yang melekat langsung pada tulang antara lain A. otot polos, B. otot luri, C. otot jantung, D. otot dada. Ya anak-anak semuanya, otot yang melekat langsung
pada tulang itu adalah otot lurik, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 10 anak-anak ya. Oke, tulang selangka ya. Tulang selangka terdapat pada bagian A anggota gerak atas, B anggota gerak bawah, C badan, D tengkorak. Ya anak-anak semuanya, tulang selangka itu terdapat pada leher anak-anak ya. Kemudian sejajar dengan bahu atas, sehingga ini merupakan ada pada bagian badan, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 11 anak-anak semuanya, kelainan pada tulang punggung seperti gambar disebut A kifosis, B skoliosis, C rakitis, D lordosis. Ya anak-anak semuanya, di sini ada kelainan tulang yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Ini disebut dengan skoliosis anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 12 anak-anak semuanya, persendian yang hanya memungkinkan dapat bergerak ke satu arah saja dinamakan sendi A engsel, B putar, C pelana, D peluru. Ya anak-anak semuanya, karena di sini yang memungkinkan hanya dapat bergerak ke satu arah saja, ini seperti pintu, maka ini merupakan dinamakan dengan sendi engsel, sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 13 anak-anak semuanya, apabila otot trisep berkontraksi, maka yang akan terjadi adalah A otot bisep kontraksi, lengan bawah turun, B otot bisep relaksasi, lengan bawah turun, C otot bisep kontraksi, lengan bawah naik, dan D otot bisep relaksasi, lengan bawah naik. Ya anak-anak semuanya, jika otot trisep berkontraksi anak-anak, maka yang terjadi itu adalah otot bisepnya relaksasi anak-anak, kemudian lengan bawah turun, sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 14 anak-anak semuanya, tulang kelangkang manusia terdiri atas A5 ruas, B12 ruas, C7 ruas, D10 ruas. Ya anak-anak semuanya, tulang kelangkang itu terdiri atas 5 ruas anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 15. Oke, di bawah ini yang termasuk tulang pipih anak-anak adalah A tulang belikat, rusuk dan lengan, B tulang dada, usus dan kering, C tulang pengumpil, hasta dan paha, D tulang rusuk, dada dan belikat. Ya anak-anak semuanya, di sini yang merupakan tulang pipi itu adalah tulang rusuk, tulang dada dan belikat, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 16, supaya tulang tumbuh kuat kita perlu mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung A kalsium dan magnesium, B fosfor dan sumsum, C kalsium dan fosfor, D sumsum dan magnesium. Anak-anak semuanya, agar tulang kuat kita itu harus banyak memakan makanan yang banyak mengandung kalsium dan fosfor, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 17 anak-anak ya, kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan tubuh menjadi bungkuk adalah A kifosis, B lordosis, C skoliosis, D rakitis. Ya anak-anak semuanya, di sini kelainan tulang belakang yang menyebabkan tubuh menjadi bungkuk. Bungkuk ini berarti bengkok ke depan, itu dinamakan dengan lordosis anak-anak, sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 18 anak-anak ya, satu-satunya tulang pada rangka kepala yang dapat digerakkan adalah tulang A hidung, B pipi, C rahang atas, D rahang bawah. Ya anak-anak semuanya, di sini tulang pada rangka kepala yang dapat digerakkan adalah rahang bawah anak-anak, sehingga jawabannya adalah D. Ketika kita mengunyah makanan, ini yang bergerak adalah rahang bawah. Kemudian soal nomor 19 anak-anak semuanya, kita hapus dulu. Selanjutnya kita scroll ke atas
untuk soal nomor 19 dan berikutnya. Oke, kerja paksa yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang dinamakan A. Rodi, B. Romusa, C. Tanam paksa, D. Kultur stelsel ya anak-anak ya. Di sini kerja paksa yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang perlu kalian ingat itu dinamakan dengan Romusa anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah B. Kemudian anak semuanya soal nomor 20. Naskah proklamasi diketik oleh A. Sukarni, B. Sayuti Melik, C. B.M. Dia, D. Sudiro. Ya anak-anak semuanya di sini naskah proklamasi jelas sekali kalian perlu ingat ya bahwa diketik oleh Sayuti Melik, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 21. Bendera merah putih kali pertama dikibarkan saat proklamasi yang dijahit oleh A. Ibu Fatmawati, B. Ibu Inggit, C. Ibu Hartini, D. Ibu Dewi. Ya anak-anak semuanya bendera merah putih atau sering kita sebut dengan sang saka merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Sehingga jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 22 hingga nomor terakhir soal nomor 25 ya. Oke, berikut ini tokoh yang bukan termasuk perumus ya, perumus teks proklamasi, yaitu Ir Soekarno, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Ahmad Subarjo, dan D. Laksmana Maeda. Ya anak-anak semuanya, di sini yang bukan termasuk perumus teks proklamasi adalah Laksmana Maeda, sehingga jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 23. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada A. 12 Agustus 45, B. 13 Agustus 45, C. 14 Agustus 45, dan D. 15 Agustus 45. Ya anak-anak semuanya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu itu pada tanggal 14 Agustus ya, 14 Agustus 1945, sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya organisasi kemiliteran yang dibentuk oleh Jepang antara lain, kecuali di sini ya, A. Seinindan, B. Keibondan, C. BKR, D. Peta. Anak-anak semuanya di sini Seinindan, Keibondan, kemudian Peta ini merupakan bentukan Jepang. Adapun yang bukan adalah BKR, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Soal nomor 25. Wikana dan Darwis ialah tokoh pemuda yang mendesak Bung Karno untuk A. mengumumkan proklamasi kemerdekaan, B. membentuk negara beserta perangkatnya, C. meninggalkan kota Rengas Dengklok, D. mengadakan perundingan dengan Jepang. Ya anak-anak semuanya, Wikana dan Darwis ialah tokoh pemuda yang mendesak Bung Karno untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan, sehingga jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk soal asesmen sumatif tengah semester 1 pada fase C kelas 6 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat IPAS. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.